Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bapak Imam Syahroni. Di video kali ini kita akan belajar ke bab 4 matematika wajib tentang integral. Bagian A, pengertian integral. Integral itu didefinisikan sebagai kebalikan dari turunan atau disebut anti turunan atau anti diferensial. Oke, perhatikan skema berikut ya. Misal diketahui fx, di sini f besar ya, fx. Ini kalau diturunkan hasilnya adalah f kecil fx, maka f kecil ini kalau kita integral kembali maka akan ketemu f besar ya. Oke, contoh di sini ada f besar sama dengan 3x kuadrat, maka diperoleh turunannya adalah 6x. Lalu yang kedua 3x kuadrat plus 1, ini turunannya juga 6x. Yang ketiga 3x kuadrat plus 4, ini turunannya juga 6x. 3x kuadrat plus min 6, ini turunannya juga 6x. Jadi untuk fx di sini hanya beda konstanta ya. Di sini plus 0, yang kedua plus 1, plus 4 dan min 6. Ini semua menghasilkan turunan 6x. Maka 6x ini kalau kita integral maka akan menghasilkan 3x kuadrat plus c, di mana c-nya ini bisa bernilai 0, bisa bernilai 1, 4, min 6 dan sebagainya. Untuk bagian B, notasi integral. Integral itu dinotasikan seperti ini, seperti huruf S ini. Integral f kecil x dx itu sama dengan f besar x plus c. Jadi untuk contoh ini ya, untuk 6x ini kalau kita integral 6x dx maka hasilnya adalah 3x kuadrat plus c, dimana c nya ini bisa berganti 0, 1, 4, min 6 dan sebagainya. Contoh yang pertama, integral 4x pangkat 3 dx itu adalah x pangkat 4 plus c. Ini artinya apa? Artinya adalah misalkan ada fungsi kecil fx, di mana fx-nya itu adalah x pangkat 4, maka turunan dari fx itu adalah 4x pangkat 3. Sedangkan plus c-nya ini turunannya adalah 0. Dan yang kedua ini ada integral 6x, hasilnya adalah 3x kuadrat plus c. Ini artinya apa? F kecilnya adalah 3x kuadrat plus c. Nah ini kalau kita turunkan maka akan menghasilkan 6x plus 0. Dan yang ketiga 10x pangkat 4 itu integralnya adalah 2x pangkat 5 plus c. Berarti f kecilnya adalah 2x pangkat 5 plus c. Nah ini kalau kita turunkan maka hasilnya adalah 10x plus 0 ya. Nah, plus 0 ini kan tidak perlu ditulis ya. Jadi intinya adalah hasil dari integral ini kalau kita turunkan lagi maka menghasilkan soalnya ini. Jadi x pangkat 4 kalau diintegral hasilnya, kalau diturunkan hasilnya 4x pangkat 3. Turunan 3x kuadrat adalah 6x. Turunan 2x plus 5 adalah 10x pangkat 4. Sedangkan c-nya ini turunannya adalah 0 karena konstanta. Nah, sekarang kita ke bagian C, rumus integral tak tentu ya. Kenapa disebut tak tentu? Karena hasil integralnya tadi adalah plus C ya. Jadi kalau ada ax pangkat n, maka integralnya adalah x-nya ini pangkat n-nya ditambah 1, lalu a-nya ini dibagi n plus 1. Contoh, di sini ada 4 contoh. Untuk yang A, di situ integral 4x pangkat 3 dx. Nah, kalau kita gunakan rumus ini, berarti langkah pertama x-nya pangkat 3 ini ditambah 1 ya. Di sini kan n plus 1 ini. Lalu a-nya di sini 4 dibagi pangkatnya ini. Pangkatnya kan 3 tambah 1 ya. Plus c. Jadi hasilnya 3 tambah 1 kan 4. 4 bagi 4 berarti 1. Terus x pangkat 4 plus c. Atau x pangkat 4 plus c. Nah, untuk menguji atau ngecek soal ini jawabannya benar, maka hasilnya ini kita turunkan ya. Jadi x pangkat 4 itu turunannya adalah
4x pangkat 3, berarti benar ya. Kemudian untuk yang B, integral 6x dx. Berarti x-nya pangkat 1 ditambah 1 lalu A-nya ini 6 dibagi 1 tambah 1 plus C, sama dengan 6 bagi 2, berarti ini 3x kuadrat plus C. Nah, 3x kuadrat ini kalau kita turunkan hasilnya 6x ya, berarti benar integralnya ini. Kemudian yang C, integral 10x pangkat 4 dx. Oke, ngikuti soal ini ya. Berarti pangkatnya kita tambah 1, 4 tambah 1, A-nya 10 per 4 tambah 1 plus C. 10 dibagi 4 tambah 1 kan 5. 10 bagi 5 berarti 2x pangkat 5 plus C. Nah, 2x pangkat 5 ini kalau kita turunkan maka hasilnya 10x pangkat 4. Kemudian yang D, integral 5 dx. 5 itu berarti kan x pangkat 0 ya. Berarti ini boleh diubah menjadi integral 5x pangkat 0 dx. Berarti sama dengan x pangkat 0 tambah 1 terus 5 dibagi 0 tambah 1 plus C. Berarti hasilnya 0 tambah 1 kan 1. Berarti ini 5x pangkat 1 atau 5x plus C. Nah, 5x ini kalau kita turunkan maka hasilnya ini adalah 5 ya. Berarti benar ya. Berarti kesimpulannya setiap mengintegral untuk soal-soal ABCD ini hasil integralnya itu turunkan kembali. Ya, kalau diturunkan kok sama dengan soalnya maka prosesnya itu benar ya. Oke, contoh yang ketiga. Di sini yang A ada pangkat pecahannya. Jadi yang A integral x pangkat 2/3 dx. Ini caranya sama ya, berarti pangkatnya ditambah 1, 2/3 ditambah 1. 1 itu kan 3/3 ya. Nah, ini plus C. Berarti A-nya ini kan 1 di sini. Berarti 1 dibagi 2/3 ditambah 3/3. Berarti hasilnya x pangkat 5/3. Ya, ini berarti 1/5/3 plus C. Nah, kan ini pecahan pembaginya pecahan maka dibalik 3/5 x pangkat 5/3 plus C. Kemudian yang B. Yang B itu variabel x-nya di penyebut ya, di bawah ya. Maka ini tidak boleh langsung diintegral ya. Harus variabel x-nya harus kita pindah ke atas dulu. Berarti integral 8x pangkat min 3 ya. Jadi kalau penyebut punya pangkat, maka kalau pindah ke atas maka pangkatnya menjadi negatif kalau positif ya. Nah, baru kita integralkan. Berarti ini x-nya pangkatnya ditambah 1. Min 3 tambah 1. A-nya 8 per min 3 tambah 1 plus C. Berarti hasilnya 8 dibagi min 2. Berarti min 4. X pangkat min 2 plus C. Nah, karena pangkatnya negatif, maka ini kita pindah ruas, kita pindah ke bawah ya. Dari penyebut berarti min 4 X pangkat 2 plus C. Nah, untuk menguji apakah jawabannya benar, kalian bisa ngecek ya turunan dari hasilnya ini. Kalau menghasilkan 8 per X pangkat 3 maka jawabannya itu benar ya. Dan yang C, integral dari akar dx. Kalau bentuk akar berarti harus kita ubah ke pangkat dulu ya. Berarti X pangkat setengah ya. Ingat sifat bentuk akar ya, kalau ada X pangkat N, ini M, maka X-nya pangkat N per M ya. Nah, ini dx. Berarti integralnya X pangkat setengah berarti ditambah 1. 1 itu ke 2/2. Berarti ini 1/2 tambah 2/2 plus C. Berarti sama dengan X pangkat 1/2 tambah 2/2 berarti 3/2. Nah, ini berarti tinggal balik saja. Ini berarti 2/3 plus C.
Berarti sama dengan, karena soalnya ini dalam bentuk akar, maka hasilnya ini juga kita ubah ke bentuk akar ya, gunakan sifat ini ya, bentuk pangkat ini, bentuk pangkat akar. Berarti di sini 2/3 akar X pangkat 3, 2-nya di sini, 2-nya tidak saya tulis. Nah, ini plus C. Dan yang D di sini integral 6x akar X ya. Kalau ada X akar X itu berarti kan bisa kita ubah menjadi X kali X pangkat setengah. Ya, kalau perkalian pangkatnya kan dijumlah, berarti ini X pangkat 3/2 ya. Atau 1 ditambah setengah. Ini kan ketemu X pangkat 3/2 ya. Berarti untuk yang D ini soalnya bisa diubah menjadi 6/X pangkat 3/2 dx ya. Nah, karena di sini X-nya ini penyebut, maka harus kita pindah ke atas dulu. Berarti 6 X pangkatnya berubah jadi negatif, min 3/2 dx ya. Baru kita integral, berarti pangkatnya kita tambah 1, berarti ini tambah 2/2. Sedangkan 6-nya dibagi pangkatnya ini tadi, berarti min 3/2 ditambah 2/2 plus C ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti X-nya pangkat min setengah ya. Berarti ini 6-nya juga dibagi min setengah ya. Berarti pembaginya ini selalu sama dengan pangkatnya ya. Jadi kesimpulannya ini kalau saya lingkari ya, berarti pembaginya ini mesti sama dengan pangkatnya ini. Oke, kita lanjut. Ini berarti plus C. 6 dibagi min setengah itu kan min 12. Min 12. X pangkat min setengah kita kembalikan lagi ke bawah ke penyebut, berarti menjadi X pangkat setengah plus C. Nah, karena soalnya tadi bentuk akar, maka ini hasilnya harus kita ubah ke bentuk akar, berarti min 12 per akar X plus C. Oke, ini jawabannya untuk yang D. Kalau pengen mengetahui benar atau salahnya, ini bisa diturunkan. Kalau menghasilkan soal maka benar. Nah, itu cara atau teknik mengintegral ya. Integral tak tentu. Sekarang kita ke bagian D, sifat-sifat integral tak tentu. Sifat yang pertama itu penjumlahan. Berarti kalau ada integral fx ditambah gx, ini bisa kita pisah menjadi integral fx dx ditambah integral gx dx ya. Begitu juga untuk sifat yang kedua ini untuk pengurangan, berarti bisa kita pisah ya. Kalau ada integral fx kurangi gx, maka menjadi integral fx dx dikurangi integral gx ya. Contoh ini untuk yang contoh 4, ini ada 3 soal. Nah, untuk integral kalau sudah lancar ya, ini pangkatnya itu yang plus 1 itu bisa dilangsung ya. Ini plus ya, plus 6x kurangi 7 dx. Nah, ini berarti bisa diintegral dipisah ya. Berarti integral 3x kuadrat dx ditambah integral 6x dx dikurangi integral 7 dx ya. Nah, maksud saya gini, kalau ini x pangkat 2, dibayangkan saja kalau pangkatnya tambah 1 berarti menjadi x pangkat 3 ya. Berarti ini per 3. Jadi pangkat sama baginya sama ini. Plus C. Terus ditambah integral ini C1 ya. 6x berarti x-nya pangkat 1, kalau tambah 1 kan berarti x pangkat 2, ini 6/2 plus C2 kurangi 7 itu kan 7x pangkat 0, berarti menjadi x pangkat 1, ini 7/1 plus C3 ya. Jadi hasilnya x pangkat 3 plus 3x kuadrat dikurangi 7x. Nah, C1 ini kan konstanta ya. C1 tambah C2 tambah C3 itu ketemu misalkan C gitu. Nah, untuk mengetahui benar atau salah ini bisa dicek ya. Ini kalau kita turunkan kembali maka akan menghasilkan soal ini. Ya, turunan x pangkat 3 itu 3x kuadrat. Turunan 3x kuadrat adalah 6x. Terus turunan min 7x itu adalah min 7. Berarti benar ya. Kemudian yang B itu ada integral x min 4 pangkat 2 dx nya. Ini soal untuk yang B ini ya.
Kalau ada kuadrat, maka ini harus kita uraikan dulu ya. Berarti tidak boleh langsung diintegral karena yang dikuadratkan ini bukan x tetapi x min 4. Berarti harus kita uraikan dulu integral. Ini kalau kita uraikan x kuadrat min 8x plus 16 ya. Baru kita integral ya. Nah, ini kalau kita langsung juga boleh ya. Berarti sifat ini tidak harus dipisah seperti ini, tidak harus ya. Berarti boleh langsung. X kuadrat berarti x pangkat 3 sepertiga dikurangi x pangkat 2. Berarti ini pangkatnya sudah ditambah 1 ya. Ini 8 per 2 plus 16x ya. Berarti kalau konstanta 16 itu integralnya langsung aja ditempel x ya, di depannya ditulis x ya. 16 berarti integralnya 16x. Kayak gini, min 7 maka integralnya adalah min 7x. Berarti langsung plus c. Oke, berarti kalau kita sederhanakan sepertiga x pangkat 3 min 8 per 2 kan 4 x kuadrat ditambah 16x plus c. Kemudian untuk yang D, yang C ini karena bentuk perkalian maka harus kita kalikan. Berarti tidak boleh langsung 2x diintegral 3x min 4 integral, tidak boleh. Berarti harus kita uraikan dulu. Jadi kesimpulannya tidak ada istilah integral ini ya. Kalau saya tulis tidak berlaku kalau ada integral fx kali gx dx, itu tidak boleh diintegral fx dx dikalikan integral gx dx. Nah, sifat seperti ini tidak boleh ya, dilarang. Jadi karena dalam sifat tidak boleh perkalian ya, tidak berlaku. Berarti untuk yang C itu harus kita uraikan dulu. Ini kalau kita kalikan distribusi ya, ini kan diperoleh 2x kuadrat, terus ini kali 2x kuadrat, ini min 8x tambah 3x berarti min 5x, terus 3 kali min 4 berarti min 12 ya. Ini x nya biar lurus, terus min 12 dx. Jadi harus kita kalikan dulu, kita uraikan ya. Tidak boleh langsung diintegral karena tidak berlaku sifat perkalian ini. Ini integralnya berarti x pangkat 3, berarti ini 2 per 3 min x pangkat 2, ini 5 per 2 kurangi 12x plus c. Oke, jadi kesimpulannya saya ulangi lagi, kalau ada integral fx kali gx maka tidak boleh langsung diintegral. Begitu juga pembagian ya, jadi tidak berlaku pada integral. Misalkan ada integral fx dibagi gx ya, dx. Nah, ini tidak boleh integral fx per integral gx. Nah, ini tidak boleh. Integral gx. Oke. Dx ya. Nah, ini tidak berlaku ya. Tidak berlaku. Oke. Kita lanjut. Untuk sifat yang ketiga, integral kfx, maka k-nya ini boleh dikeluarkan, di mana k-nya itu adalah suatu konstanta. Contoh di sini ada integral k-nya 6 ya. Nah, ini 6-nya ini boleh dikeluarkan ya. 6 integral e kuadrat plus 4 dx. Berarti 6, terus hasil integralnya ini e kuadrat, berarti pangkatnya tambah 1, berarti ini 1/3, ditambah 4 integralnya berarti 4x ya, plus c. Baru 6-nya ini kita kalikan distribusi gitu, ke sini ya. Berarti ini 6 kali 1/3 berarti 2x pangkat 3 plus 24x plus c. Nah, itu untuk yang sifat yang ketiga. Oke, sekarang kita ke bagian E, teknik integral substitusi. Integral substitusi ini digunakan untuk memecahkan masalah pengintegralan yang tidak dapat dipecahkan dengan rumus-rumus dasar ya. Jadi kalau rumus dasar yang sudah kita pelajari tadi di sebelumnya tadi, kalau tidak bisa dipecahkan maka kita harus menggunakan integral substitusi. Contoh di sini ada 2x kurangi 3 pangkat 10 ya.
Jadi kalau pangkat 2 masih memungkinkan ya kita uraikan gitu. Kalau pangkat 10 kan tidak efektif ya kalau kita kalikan 2x-3 sebanyak 10 faktor. Itu kan tidak sulit ya, panjang prosesnya. Sehingga kita perlu tekniknya. Teknik substitusi itu berarti memisalkan. Dimisalkan U. Berarti U-nya itu yang di dalam kurung nih, yang punya pangkat 10 ini ya. Berarti U-nya adalah 2x-3. Jadi du per dx-nya, du per dx itu berarti turunan dari U adalah 2 ya. Nah, dari sini kita peroleh berarti du-nya sama dengan 2 dx ya. Berarti substitusi itu memisalkan ya. Jadi integral ini bisa kita ubah menjadi integral 2x-3 ini sebagai U. Berarti ini U pangkat 10. Sedangkan dx-nya kita ganti dari sini. dx-nya adalah ini kalau kita ganti berarti dx-nya adalah du per 2 ya. du per 2. Berarti dx-nya kita ganti du per 2. Per 2. Oke. Per 2 itu kan setengah. Berarti ini kita ubah menjadi setengah. Bisa kita tulis setengah U pangkat 10 du. Jadi setiap mengintegral itu kalau variabelnya x di sini dx-nya. Kalau variabelnya u, maka d-nya itu harus du. Berarti tidak boleh di sini u, di sana x, tidak boleh. Jadi harus kita ubah juga. Cara mengubahnya ya seperti ini. Nah, baru kalau sudah dalam bentuk u semua, kita integral ya. Berarti u pangkat 10 tambah 1 kan berarti pangkat 11 ya. Berarti ini setengahnya dibagi 11 ya. Plus c. Berarti setengah dibagi 11 berarti 1/22 ya. 1/22. U-nya bisa kita ganti lagi menjadi 2x-3 pangkat 11 plus c ya. Nah, ini hasil integralnya ya. Berarti integral substitusi itu sebenarnya adalah memisalkan ya. Memisalkan U untuk memudahkan pengintegralan ya. Oke. Nah, untuk substitusi ini kalau kita uraikan seperti ini kan rumit ya. Berarti ada cara penulisan ya, penulisan integral substitusi yang lebih ringkas ya. Caranya seperti ini. Nah, nanti saya rekomendasikan gunakan cara yang kedua ini ya. Jadi kalau ada integral 2x kurangi 3 pangkat 10 dx ya. Nah, kita tidak usah menulis U lagi ya. Jadi caranya gini, integral d ya, U-nya ditulis di sini. Jadi U-nya itu kan 2x min 3. Kita tulis di sini 2x min 3. Nah, D itu kan artinya diferensial ya, turunan ya. Berarti ini bacanya adalah turunan dari 2x min 3 itu adalah 2. Tulis di bawahnya turunannya ya. Sedangkan di sini berarti tetap ya kita tulis 2x min 3 pangkat 10. Oke, kalau sudah berarti kita sudah punya integral bentuk U pangkat 10 ya per 2. Berarti ini du per 2. Nah, proses selanjutnya sama dengan ini sudah. Berarti ini hanya beda penulisan saja sebenarnya, tapi maknanya sama. Berarti ini U pangkat 11, ini per 2 itu kan setengah ya. Berarti setengah per 11 plus C ya. Berarti ini 1/22, U-nya 2x min 3 pangkat 11 plus C ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua untuk substitusi ya. Ini biar variasinya banyak ya. Oke, untuk mengetahui apakah integral ini substitusi atau bukan, karena nanti ada integral yang tidak bisa diselesaikan secara langsung, tapi dia bukan substitusi. Oke, untuk mengetahui integral itu substitusi atau bukan, ya, cirinya tuh gini. Berarti U itu biasanya dia di dalam akar, ya. Ini misalkan pangkat M, pangkat N, atau dia punya pangkat yang besar, misalkan U pangkat N gitu ya. N-nya ini kan bisa, misalkan U-nya itu U pangkat 5, pangkat 10, dan seterusnya. Atau dia berada di dalam akar. Terus ciri yang kedua, U-nya itu kalau kita turunkan, maka pangkatnya sama dengan yang di luar. Contoh ini kan X pangkat 3 ya. X pangkat 3 ini kalau kita turunkan, maka turunannya ini pangkat 2. X pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2-nya ini harus sama dengan pangkat yang di luar ini.
Ya, kalau tidak sama maka tidak bisa dikerjakan dengan teknik substitusi. Ya. Oke, berarti ini kalau kita kerjakan dengan langsung cara yang kedua tadi ya, berarti X pangkat 2, X pangkat 3 kurangi 5 kurung pangkat 4 dx. Ya. Caranya gimana? Ini ditulis lagi, berarti X kuadrat, X pangkat 3 min 5 pangkat 4 D. Ya. Ingat, U tadi kan yang punya pangkat besar ya. Ya, pangkat besar itu maksudnya kalau diuraikan itu panjang ya. Berarti U-nya itu adalah X pangkat 3 min 5. Pangkatnya tidak ikut ya. Per D itu ingat tadi turunan, berarti turunan X pangkat 3 min 5 itu adalah 3X kuadrat. Berarti yang sama ini kita coret, X pangkat 2 dicoret dengan X pangkat 2. Berarti ini tinggal integral X pangkat 3 min 5 pangkat 4 D X pangkat 3 min 5 per 3 ya. Nah, kalau sudah kita misalkan U, berarti ini U pangkat 4 per 3 itu berarti sepertiga ini. Ini DU ya. Berarti integralnya U pangkat 4, integralnya berarti pangkat 5. Ini berarti sepertiga bagi 5 berarti 1/15 plus C. Nah, kalau sudah dalam bentuk U, kita ubah lagi karena ini sudah ketemu ya. Berarti ini hasilnya 1/15. U-nya adalah X pangkat 3 min 5 pangkat 5 plus D. Oke, jadi kesimpulannya U itu cirinya ya, dia di dalam akar atau punya pangkat yang relatif besar ya. Kemudian U-nya ini kalau diturunkan, misalkan U itu misalkan X pangkat N, maka turunannya ini kan NX pangkat N min 1 ya. Nah, yang di luar itu maka harus pangkatnya juga N-1. Agar tujuannya apa? Bisa dicoret seperti ini. Nah, ini kan bisa dicoret. Ya. Kalau pangkatnya tidak sama kan tidak bisa dicoret, tapi X-nya tidak habis gitu ya. Sehingga tidak bisa dimisalkan sebagai U. Ya. Oke, contoh ini. Nah, ini kita cek ya, substitusi atau bukan ya. Di sini ada 2X pangkat 3 ini. 2X pangkat 3 ini turunannya adalah 6X kuadrat. Nah, di sini 6X kuadrat itu pangkatnya kan 2. Ini pangkat 2, kita cek yang di luar ini pangkat berapa. Oh, ternyata ini pangkat 2. Karena pangkatnya sama, maka ini jelas integral substitusi. Oke, berarti integral kita tulis lagi 3X kuadrat. Terus ini akar bisa jadi pangkat ya. Berarti 2X pangkat 3 plus 5 pangkat setengah D, ingat D kurungnya ini diisi U ya. U-nya berarti 2X pangkat 3 plus 5. Berarti U-nya yang ini, yang di dalam akar tadi ya. Per itu turunan ya. D itu turunan, berarti turunan 2X pangkat 3 plus 5 itu adalah 6X kuadrat. Nah, kalau sudah ada yang bisa dicoret ini. X kuadrat dengan X kuadrat ya. Berarti integralnya menjadi integral 3 langsung U tidak apa-apa, ini 3U pangkat setengah DU per 6, ini ada per 6. Berarti 3/6 ini dikeluarkan boleh ya, 3/6 integral U pangkat setengah DU ya. Gunakan sifat yang K tadi ya. Berarti ini 3/6 kan setengah. Terus integral U pangkat setengah itu kan U pangkat setengah tambah 1 berarti 3/2. Nah, ini dibalik saja di sini. Berarti ini 2/3 plus C. Karena kan gini ya. Jadi kalau ada 1/3/2 maka ini kan 2/3 ya. Nah, untuk memudahkan kalau pangkatnya ini hasilnya adalah pangkat 3/2, maka yang di sini langsung aja dibalik 2/3. Oke, kalau kita sederhanakan 2-nya ini coret ya. Berarti hasilnya adalah 1/3. Karena hasilnya akar ya, 3/2 itu kan 1/2. Berarti ini U pangkat 1 U pangkat setengah plus C. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi berarti 1/3 U akar U plus C ya. Nah, kalau sudah U-nya diganti berarti 1/3 U-nya adalah 2X pangkat 3 plus 5. Terus akar U berarti ini akar 2X pangkat 3 plus 5 ya, plus C. Nah, ini hasilnya ya.
Contoh lain ini ya. Di sini berarti cara ngeceknya ini substitusi atau bukan ya. Ini kita cek 3e kuadrat. Ingat, U itu yang punya pangkat relatif besar tadi atau dalam akar ya. Ini pangkat 7, berarti U-nya yang dikurung. Ini kalau kita turunkan kan 3e kuadrat itu berarti 6x ya. 6x itu kan pangkat 1. Nah, di sini kan pangkat 1. Berarti ini jelas substitusi ya. Berarti caranya gimana? Kita tulis lagi soalnya, berarti 3x min 1 per ini 3e kuadrat min 2x plus 7 pangkat 7 D yang dikurung ini kita isi U ya. Berarti U-nya yang di dalam yang punya pangkat 7 tadi ya. Berarti 3e kuadrat min 2x plus 7 per, nah ini kita turunkan 3e kuadrat berarti turunannya adalah 6x min 2x turunannya min 2 ya. Sedangkan 7-nya 7-nya ini turunannya 0 ya. Oke, kalau sudah berarti kita integral 3x min 1 ini bisa diganti U ya. Berarti ini U pangkat 7, ini DU. Sedangkan 6x min 2 ini kita keluarkan 3-nya ya. 3 berarti ini 2x min 1. Keliru ya, karena tidak sama nanti. 2-nya aja yang kita keluarkan. 2 berarti ini 3x min 1 ya, 3x min 1. Nah gini, tujuannya apa? Agar bisa dicoret dengan ini 3x min 1 coret dengan 3x min 1. Berarti integralnya integral U pangkat 7 ini penyebut, kita pindah ke atas pangkat min 7 DU, lalu ada per 2 ini berarti setengah, kita taruh di depan ya. Berarti setengah, integralnya ini berarti U pangkat min 7 tambah 1 berarti min 6. Berarti ini 1/min 6 plus C. Berarti jawabannya 1/min 12 per U pangkat 6 ya, plus C. Karena ini pangkatnya kan negatif ya. Berarti min 1/12 U pangkat 6 ya. U-nya kita ganti 3e kuadrat min 2x plus 7 ya. Pangkat 6 plus C. Sekarang untuk yang F ini teknik integral parsial ya. Teknik integral parsial itu digunakan untuk memecahkan masalah integral yang tidak dapat dipecahkan dengan teknik substitusi. Berarti kalau di substitusi tidak bisa, maka kita gunakan parsial ya. Ini rumusnya ini. Integral parsial itu integral UdV sama dengan UV min integral VdU ya. Sekarang ini ya kita cek ya. Kalau ini kita kerjakan dengan substitusi ya, U-nya itu kan 2x min 3 ya. Nah 2x min 3 itu kalau kita turunkan ya, kita misalkan ya U-nya itu 2x min 3, maka U-nya ini kalau kita turunkan adalah 2. Nah 2 itu kan x pangkat 0 ya. Sedangkan di sini ada masih x pangkat 1 ya. Berarti ini tidak bisa dikerjakan dengan teknik substitusi ya. Atau kalau kita kerjakan dengan cara yang kedua tadi substitusi ya. Ini kan integral x 2x min 3 pangkat 5 D, U-nya kan yang dikurung ya. 2x min 3 per turunan 2x min 3 itu adalah 2 ya. Nah, ini kalau kita misalkan ya x U pangkat 5 DU per 2. Berarti masih menyisakan variabel X di sini yang tidak habis tercoret ya. Sehingga ini dengan teknik substitusi berarti tidak bisa ya. Maka kita gunakan cara lain dengan menggunakan teknik integral parsial ya. Oke, caranya seperti ini. Bentuk parsial itu berarti bentuknya integral UdV ya. Berarti X-nya ini sebagai U, sedangkan ini sebagai dV ya. Jadi kalau kita tulis U-nya adalah X, berarti kalau kita turunkan berarti DU-nya adalah 1 ya. 1 dx ya. Kemudian dv-nya berarti yang ini 2x min 3 pangkat 5 dx ya. Nah, kita cari v-nya dengan cara apa? Kita integral, berarti integral dari dv itu sama dengan integral dari 2x min 3 pangkat 5 dx.
Nah, integralnya ini kita kerjakan dengan substitusi, berarti 2x min 3 pangkat 6 ya. Berarti ini 1/6, terus turunan 2x min 3 kan 2, berarti ini 1/2 ya. Berarti integral dv itu berarti ketemu v ya. Berarti v-nya ini adalah 1/12 terus 2x min 3 pangkat 6 plus c ya. Oke. Sekarang kita ke bentuk ini ya. Berarti integral UdV dengan UV min integral VDU ya. Berarti sama dengan U-nya adalah X, terus V-nya ini adalah 1/12 2x min 3 pangkat 6 ya. Dikurangi integral V, berarti integral 1/12 terus 2x min 3 pangkat 6 du. Du-nya kan 1 dx ya. Berarti satunya tidak usah ditulis ya. Oke. Berarti yang ini x/12 ini 2x min 3 pangkat 6 dikurangi ini integralnya berarti 2x min 3 6 tambah 1 berarti 7 ya. Berarti ini 1/7 terus turunan 2x min 3 itu kan 2, ini berarti 1/2 ini 1/12 plus c ya. Oke, berarti ini hasilnya sudah. Jadi 12 kali 2 kali 7 boleh disederhanakan ya. Nah, untuk integral parsial itu juga ada cara yang lebih sederhana dalam hal penulisan ya. Kalau tadi pada substitusi kan ada cara sederhana ya. Sekarang kalau pada parsial ini juga bisa disederhanakan dengan namanya metode Tansalin. Nah, metode Tansalin tuh gini. Jadi soalnya ini kita tulis yang U ini di depan di sini. Berarti U-nya adalah X, terus dv-nya itu adalah 2x min 3 pangkat 5 ya. Nah, nanti x-nya ini kita turunkan, sedangkan yang ini kita integral ya. Oke, x ini kalau kita turunkan berarti 1 kalau kita turunkan berarti 0 ya. Sedangkan ini kalau kita integral berarti 2x min 3 pangkat 6 berarti ini 1/6 terus 2x min 3 turunannya 2, ini berarti 1/2. Lalu kita turunkan kita integral lagi ya. Berarti ini 2x min 3, ini kita integral lagi ya. Pangkat 6 berarti tambah 1 pangkat 7 ya. Berarti ini 1/7 turunan 2x min 3 itu 2, berarti ini 1/2. Terus yang ini 1/2 kali 1/6 kan 1/12 ya. Oke. Nah, sekarang kita kalikan serong ya. Ini kali ini kali ini. Nah, ini tandanya positif, ini tandanya negatif ya. Berarti hasil integralnya x dikalikan ini 1/12 ya. Berarti x/12 terus 2x min 3 pangkat 6 terus ini tandanya apa? Negatif ya. Berarti pengurangan. Berarti dikurangi 1/12 kali 1/2 kali 1/7 ini 7 ya. Terus 2x min 3 pangkat 7 ya. Jadi kalau kita cek ini sama persis dengan jawaban yang ini ya. Nah, jadi metode Tansalin itu memudahkan saja ya dalam bentuk penulisan untuk integral parsial. Nah, sekarang kita ke bagian yang G, yaitu aplikasi dari integral tak tentu. Aplikasi yang pertama itu menentukan persamaan kurva. Contoh, diketahui gradien garis singgung kurva ditentukan oleh dy per dx ya. Ingat dy per dx itu kan sama aja dengan turunan y ya, atau y aksen ya. Nah, sedangkan y aksen sendiri itu adalah m atau gradien ya. Berarti m-nya sama dengan 9e² plus 4x min 8 ya.
turunannya ya. Nah, X-nya di sini berapa? Ini X-nya adalah 1 ya. Nah, sedangkan M itu sendiri adalah Y aksen ya. Y aksen ini berarti 9X kuadrat plus 4X min 8. Nah, untuk mencari Y maka ini kita integral ya. Integral ini dx. Oke. Berarti integral Y aksen itu adalah Y. Berarti Y-nya adalah, ini kalau kita integral berarti 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 8x plus c. Nah, Y itu kan melalui titik ya. Y itu kan sama aja dengan fx. Berarti kalau melalui titik 1, min 5 berarti Y-nya ini bisa diganti min 5, X-nya bisa diganti 1 ya. Berarti ini 3 kali 1 kuadrat pangkat 3 ya. 3 kali 1 pangkat 3 plus 2 kali 1 kuadrat min 8 kali 1 plus C ya. Nah, ini kita peroleh min 5, ini berarti 3 tambah 2 kurangi 8 tambah C. Sehingga kita peroleh C-nya adalah 5 kurangi 8 berarti min 3 ya. 3 ini berarti min 2. Jadi kita peroleh C-nya min 2. Jadi persamaan kurvanya adalah fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 8x plus C di sini. Nah, C-nya kan kita peroleh tadi. Nah, C-nya berapa? C-nya min 2. Berarti ini min 2. Inilah persamaan kurvanya ya. Oke, aplikasi yang kedua, menentukan fungsi fx jika diketahui f aksen x dan fa ya. Nah, di situ f aksen x-nya sama dengan 4x min 7. Nah, kalau mencari fx kan berarti ini kita integral. Kita integral dx-nya. Integral dari f aksen itu adalah fx-nya. Jadi turunan kalau kita integral balik lagi ke fungsi awal ya. Nah, ini integralnya kan 2x kuadrat min 7x plus c ya. Nah, f3-nya itu 5 ya. Berarti f3 sama dengan 2 kali 3 kuadrat min 7 kali 3 plus c. f3-nya kita ganti 5 ini. Berarti 5 kali 18 kurangi 21 plus C. 18 kurangi 21 kan min 3. Berarti C-nya ketemu 8 ya. Jadi rumus fungsi fx-nya adalah 2x kuadrat min 7x plus C. C-nya 8. Dari sini ya. Ini C-nya kita ganti 8 ya. Nah, itu cara mencari rumus fungsi fx-nya. Kemudian menentukan persamaan gerak benda ya. Ingat ya, di sini ada fungsi kecepatan ya. Berarti laju itu sama aja kecepatan. Kalau mencari kecepatan itu kan turunan dari jarak ya, atau posisi per waktu. Nah, ini kalau saya tanya ds kan berarti v kali dt. Nah, ds ini kalau kita integral ya, integral ds berarti sama aja integral v dt. Integral ds berarti turunan di integral berarti balik lagi ke fungsi s ya. Berarti integral v-nya kan ini 6t min 5 dt ya. Ya, berarti ini s fungsi s terhadap t ya, st. Integral 6t ini berarti 3t kuadrat min 5t plus c ya. Oke, sekarang di sini pada saat t-nya itu 4, posisi benda berada pada jarak 35. Nah, ini maksudnya apa? Berarti pada saat st, t-nya itu 4, berarti s4, jaraknya adalah 35. Berarti s4-nya sama dengan 35. Nah, kalau kita substitusi ke sini, berarti 35 sama dengan t-nya kita ganti 4 ya. 3 kali 4 kuadrat dikurangi 5 kali 4 plus c. Nah, ini 35. Ini berarti 16 kali 3 berarti 48 dikurangi 20 tambah C.
48 kurangi 20 berarti 28 plus C. Ini dengan 35. Sehingga kita peroleh C-nya berarti 7 ya. Jadi fungsi ST-nya adalah 3T kuadrat dikurangi 5T plus C. C-nya adalah 7. Nah, inilah adalah persamaan gerak atau persamaan posisi ya. Persamaan posisi suatu benda. Kemudian yang terakhir ini penerapan di bidang ekonomi ya. Jadi di bidang ekonomi tentang biaya marginal ya. Jadi untuk konsepnya gini, untuk mencari biaya total ya. Biaya total, misalkan biaya total itu adalah C ya. Terus biaya marginal itu misalkan CM ya. Maka untuk mencari biaya total itu integral dari biaya marginal. Ya, ini di C, dimana C ini adalah kuantitasnya ya, atau banyaknya produknya. Kemudian ada juga nanti fungsi pendapatan ya. Kalau untuk pendapatan, misalkan R ya, R itu misalkan pendapatan total ya. Pendapatan total, sedangkan CR atau MR ya, biar beda. MR itu pendapatan marginal. Maka untuk mencari pendapatan total itu integral dari pendapatan marginal ya, dq, dimana Q ini kuantitasnya ya, kuantitas objeknya ya. Di sini dq juga ya ini. G ini berarti banyaknya objek atau kuantitas barangnya ya. Oke, di sini diketahui biaya marginalnya adalah CM. Kuantitasnya adalah Q, di mana K itu adalah biaya tetap ya. Oke, berarti untuk mencari persamaan biaya total ya, biaya total itu berarti C dengan integral dari CM dq ya. Jadi integral dari 6Q kuadrat min 2Q plus 15 dq. Ini integralnya berarti Q pangkat 3 nih, 2Q pangkat 3 ya. Terus dikurangi Q kuadrat ditambah 15Q plus C atau plus K ya, tadi konstantanya kan K. Oke, ini berarti CQ ya. Nah, sekarang untuk K sama dengan 3 ya, berarti kita peroleh fungsi biayanya adalah CQ sama dengan 2Q pangkat 3 min Q kuadrat plus 15Q plus 3 ya. Nah, ini adalah fungsi persamaan biaya total ya. Oke, demikian untuk pembahasan integral ya. Silahkan tugas-tugasnya dikerjakan di e-learning ya. Dan akan kita adakan ulangan harian untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.